Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Debbie Anwar di sini. Terima kasih banyak bagi kalian yang udah setia pantengin YouTube aku. Aku bakal terus ngasih kalian info-info penting tentang tes Polsospas atau penjaga tahanan. Dan video kali ini aku mau memberikan kalian sedikit pengetahuan aja apa-apa saja yang dibutuhkan dari seorang Polsospas atau penjaga tahanan ya. Dan keahlian-keahlian ini juga nantinya bakal jadi nilai tambah pada saat kalian tes wawancara, penguatan fisik, dan keterampilan. Dan untuk kalian yang pengen tahu kapan sih pembukaan atau pendaftaran CPNS Kemenkumham, khususnya formasi penjaga tahanan, sebenarnya tadi aku baru baca juga sih di Google ya, aku dapat di satu situs, bukan cuma satu situs sih, di banyak situs itu katanya pembukaan tes CPNS itu di bulan April. Jadi sebelumnya yang aku bilang bulan Maret, jadi maaf aku ralat, aku ganti di bulan April. Karena aku dengar-dengar pembukaan untuk Polsospas itu dia tidak bersamaan di pembukaan CPNS, dia bisa saja di lain waktu. Jadi untuk sekarang kan waktunya masih panjang ya, jadi aku mau ngasih kalian tips-tips aja atau gambaran-gambaran apa sih yang diperlukan saat kalian tes penguatan fisik dan keterampilan gitu. Kalau kalian tanya aku mau kemana rapi-rapi gini, ini sebenarnya aku mau ke rumah sakit. Kenapa aku di rumah sakit? Karena aku harus menjaga narapidana yang sementara lagi dirawat di rumah sakit, guys. Iya benar banget, selain kita menjaga narapidana yang ada di lapas, misalkan mereka sakit yang parah itu, kita juga harus mengawal mereka di rumah sakit kan. Kita ada piket rumah sakitnya juga, jadi shift gitu, gantian-gantian. Dan sebenarnya aku mau ke kantor dulu baru ke rumah sakit. Nah biasanya kalau jadwal aku padat, aku biasa mandi pakai produk dari Scarlett. Aku mandi pakai produk dari Scarlett, aku scrub pakai produk dari Scarlett, dan juga pakai body lotion dari Scarlett. Kenapa? Karena ini tuh enak banget dan bisa menjaga kulit aku tetap sehat walaupun aku panas-panasan di jalan ya. Karena memang ya di kantor itu biasanya aku juga panas-panasan di bawah terik matahari karena aku ikut main volley sama narapidana atau aku ikut zumba atau senam kayak gitu. Jadi aku suka banget. Aku sering dilepas piket sih. Lepas piket kan 2 hari ya kan, 2 hari kerja, 2 hari lepas piket. Jadi 2 hari itu aku biasanya aku scrub sebelum mandi, aku pakai scrub dari Scarlett. Packagingnya kayak gini, dia bulat, lalu ada warna pink dan ada bunga-bunga gitu, cantik banget dan lucu. Aku suka banget. Ini bagus banget. Kenapa? Karena dia mengandung butiran-butiran yang benar-benar gak kasar dan lembut di kulit. Ini dia. Dan warnanya itu warna putih. Aromanya itu mirip sama body lotionnya yang romansa ya. Dan ini tuh butiran-butirannya tuh halus banget di kulit. Kalau misalkan kalian pakai di kulit pun dia tuh nggak sakit sama sekali. Aku tuh juga suka pakai scrub ini di ketiak aku. Kenapa? Karena dia bisa bikin ketiak aku cerah gitu. Dan setelah aku scrub, biasanya aku pakai sabun dari Scarlett juga. Ini yang warna ungu, pomegranate ya, pomegranate yang warna ungu ini. Dan ini wanginya itu wangi manis. Dan biasanya kalau selesai mandi itu biasanya wanginya itu masih ke bawah sampai keluar kamar mandi, di kulit kita juga masih tetap wangi. Aku juga punya satu yang mango, ini juga aku udah pakai ya. Dan mango ini wanginya itu dia manis, sedikit aja ada asam-asam mangganya gitu. Dan varian sabunnya ini ada mango, ada pomegranate, sama satunya lagi cucumber. Itu aku suka banget. Dan ketiganya itu dia mengandung butiran-butiran yang halus itu untuk memaksimalkan saat pembersihan daki di badan kita. Jadi benar-benar bagus banget. Dan setelah mandi aku biasanya pakai body lotion dari Scarlett juga, yaitu Freshie. Ini adalah varian terbaru dari Scarlett, warna kuning. Ini aku suka banget. Packagingnya ini bisa dibawa kemana-mana, gampang dibawa kemana-mana. Biasanya aku bawa kalau misalkan aku punya aktivitas di bawah terik matahari ya. Dan ini misalkan kalian taruh di tas, dia punya lock unlock gitu. Ini udah nggak bakal ke pencet lagi kalau misalkan kalian lock ya, kayak gini. Nah ini udah nggak bakalan tumpah-tumpah. Dan ini tuh teksturnya mudah meresap di kulit ya. Ini dia. Dan wanginya itu, kenapa aku pesan yang ini? Sebelumnya itu aku pakai yang Charming, dan Charming ini aromanya mirip sama parfum Baccaratro. Kalian tahu parfum Baccaratro kan? Nah, mirip banget sama ini.
Dan sebenarnya semua fungsi dari si body lotion Scarlett ini semuanya sama aja, mulai dari charming, romansa, sama freshy, semuanya sama saja. Dia mengandung vitamin E dan glutathione yang baik untuk kulit kita dan bisa mencerahkan kulit kita. Tapi yang membedakannya itu aromanya. Dan si freshy ini aku baru beli, ini katanya aromanya itu kayak parfum Jongon, dan benar aja guys, mirip banget. Saking miripnya sampai aku jatuh cinta banget sama yang si kuning ini. Ini aku udah pakai beberapa hari, tapi aku pakainya tuh dikit-dikit karena sayang gitu, takut habis. Tapi bisa beli lagi sih, aku bakal beli terus yang namanya body lotion dari Scarlett. Nah, dan ini dia perbedaannya sebelum dan sesudah. Oh ya guys, jadi semua produk itu satuannya yaitu 75.000. Kalau misalkan kalian pesan 5 itu cuma 300.000 aja, dan kalian dapatkan satu exclusive box yang reusable gitu. Aku saranin kalian pesan di langsung di official store-nya biar kalian dapat produk yang asli. Untuk pemesanannya kalian bisa langsung lihat di description box di bawah ya, udah aku sertakan. Oke guys, jadi apa-apa saja sih kalian yang dibutuhkan dari seorang peluspas? Yang pertama yaitu sudah pasti bela diri. Bela diri ini biasanya dibutuhkan saat kita bekerja nanti ya. Tapi kalau banyak banget yang nanya, Kak, kalau nggak punya sertifikat bela diri gimana? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kalian cukup belajar di YouTube atau di film-film aja gitu. Kalian praktekin gerakan bebas atau gerakan yang kalian tahu gitu ya. Dan juga nantinya kalian misalkan lolos nih, kalian bakal diajarkan bela diri praktis. Jadi kalian gak usah takut misalkan kalian gak bisa bela diri ya, kalian bakal diajari bela diri praktis, dasar-dasar dari gerakan-gerakan bela diri aja gitu. Misalkan kalian kena serangan, lalu kalian ngapain gitu, gerakan mengunci lawan atau ya kayak gitulah. Lalu yang berikut yaitu ada keahlian PBB ya, peraturan baris berbaris. Kalau misalkan kalian anak paski, kalian pasti udah tahu kan peraturan baris berbaris itu fungsinya seperti apa, yaitu fungsinya melatih kesabaran kalian, melatih kekompakan tim ya kan, melatih emosi dan mengatur emosi kalian ya kan. Dan misalkan kalian nggak tahu PBB pun kalian bisa belajar lewat YouTube, dan nantinya kalau misalkan sudah lolos juga pasti bakal dilatih PBB setiap harinya. Bayangin, setiap harinya itu bakal dilatih PBB di bawah terik matahari sampai panas-panasan. Jadi siap nggak siap kalian harus menghadapi hal itu, oke? Lalu yang berikut mengaji ya kan. Mengaji itu dibutuhkan saat kalian nanti udah berada di lapas atau rutan. Mungkin kalian mau memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, maksudnya anak-anak yang sedang berada di lapas kan, menjalani hukuman kan. Biasanya kita sebut dengan anak didik pemasyarakatan atau andikpas yang tidak tahu mengaji. Kalian bisa ajarkan itu ke mereka gitu. Lalu berikut keahlian MC ya. MC biasanya itu dibutuhkan pada saat acara-acara penting atau satu upacara gitu. Kalian juga nanti bakal diajarkan protokoler. Berikut keahlian yang dibutuhkan juga futsal atau bermain volley ya. Futsal atau bermain volley, biasanya futsal itu dibutuhkan kalau pada saat lomba antar UPT ya, antar lapas atau rutan atau rubasan ya, di kanwil masing-masing gitu biasanya mengadakan lomba ya untuk menjalin silaturahmi ya kan. Nah, lalu volley, kalau volley juga dibutuhkan pada saat ada lomba-lomba kayak gitu juga, misalkan ulang tahun imigrasi, ada event-event apa gitu, biasanya direkrut untuk mengikuti volley ya. Dan biasanya juga kalau di lapangan atau di lapas atau di hutan, biasanya kalau ada waktu senggang di luar jam kantor, biasanya sering ada permainan volley kan. Biasanya di dalam kantor tuh kena lapangan. Nah, lapangan itu biasanya dijadikan untuk bermain volley gitu, jadi enak banget. Oh ya, dan satu lagi kalian yang dibutuhkan yaitu kalian komputer. Kalau misalkan kalian bisa komputer, bisa mengoperasikan komputer, kalian mungkin nanti ditempatkan di staff. Dan juga kalian komputer juga bukan hanya untuk anak-anak yang ditaruh di staff ya, tapi untuk dari penjagaan juga, karena setiap hari kita kan harus menggunakan laptop atau komputer untuk mengupload jurnal harian kita gitu. Dan misalkan kalian tanya, Kak gimana sih kalau kita nggak bisa komputer atau nggak ada sertifikat komputer, itu nggak apa-apa banget, kalian gak usah takut. Karena menurut pengalaman aku ya, ada satu teman aku
yang ditempatkan tempat tugas yang sama-sama dengan aku di tempat yang lumayan jauh juga waktu kemarin ya, itu salah satu teman aku pun dia waktu pertama kerja juga dia sama sekali belum mahir menggunakan atau mengoperasikan komputer, tapi lama-kelamaan itu pasti juga bakal tahu, pasti bakal bisa karena diajarin juga sama teman atau sama atasan juga diajarin gitu. Dan setiap hari kan kita kerjanya harus berkutat dengan komputer kan, dengan laptop, jadi otomatis semakin hari juga kita juga semakin bertambah gitu. Atau misalkan kalian punya keahlian yang memang benar-benar dibutuhkan di dalam lapas atau rutan supaya lebih meningkatkan pembinaan narapidana atau tahanan, itu bisa banget gitu. Jadi kalian gak usah takut, ini kan waktunya masih banyak ya kan, kalian gak perlu bertanya-tanya aku punya kebolehan apa ya dalam diri aku, sebenarnya aku punya kebolehan apa. Kalian jangan kayak gitu, kalian semuanya bisa, aku yakin kalian pasti bisa ya kan. Nah oke, jadi cukup segitu aja video dari aku. Kalian siap-siap aja ya, ini bulan April ya kan, bulan April, jadi ini masih ada sekitar 3,5 bulan lagi. Aku harap kalian bisa melatih diri kalian dulu di materi-materi SKD ya kan, karena soal materi SKD itu sekarang kan setiap tahunnya kan semakin sulit kan. Jadi aku harap kalian belajar dulu materi-materi SKD, dan ya kalian jangan putus asa sejak dini, kalian harus yakin kalau kalian bisa. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.